Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hari ini podcastan kandidat narasumbernya legend, Pak. Ya. Pak Ismet Abdullah, mantan ketua Otorita Batam pada saat itu, Pak, ya. dan gubernur pertama Kepulauan Riau. Selamat malam, Pak. Selamat malam. Apa kabar, Pak? Batam kita seharian hujan. Ya, baik-baik aja. Memang hujan berkah. Tapi seharian lumayan, Pak, dinginnya luar biasa. Betul. Jadi maaf saya pakai sweater nih, Pak. Wah. Sebelum saya kesini, Pak, saya memberitahu teman-teman terkait dengan saya sampaikan malam ini saya akan podcast bersama Pak Ismet gitu. Ada titipan pertanyaan, Pak, beberapa dari teman-teman yang ingin ditanyakan ke Bapak. Ya, silakan. Dan malam ini saya akan bertanya kepada Bapak sehubungan dengan pertanyaan teman-teman. Tapi mungkin kita ingin tahu dulu, Pak, setelah Bapak lepas menjadi gubernur, terus kegiatan Bapak sehari-hari gimana aja, Pak? Kegiatan sehari-hari kembali ke konsultan bisnis. Kita menghubungi pihak-pihak luar negeri untuk mempersiapkan mereka masuk ke Batam kembali. Sebab satu waktu nanti setelah COVID ini hapus, tidak ada, maka mereka harus diberitahu kondisi Batam, kondisi Kepri, di mana saja tempat-tempat yang cocok untuk berinvestasi dan lain-lain. Potensi perikanannya, potensi pertaniannya. Itu kita jalin kembali hubungan dengan para investor, dan beberapa di antaranya investor yang sudah ada di sini pun bersiap-siap untuk ekspansi. Dan beberapa sudah ada yang ekspansi, dan ya kita bantu kembali mereka. Artinya setelah sekian tahun Bapak tidak menjabat, iya, hati Bapak tetap di Kepulauan Riau. Tetap di Kepri. Apa sih yang menarik dari Kepulauan Riau ini, Pak? Yang menarik pertama, yang artinya membuat Bapak jatuh hati gitu loh, tetap kembali ke sini. Karena ini satu-satunya provinsi yang tidak dimiliki oleh provinsi lain. Bayangkan, ini provinsi yang berdekatan dengan Singapura. Luar biasa sekali. Dengan Malaysia. Dan Selat Singapura itu dan Selat Malaka adalah selat tersibuk di dunia, dan itu berhadapan dengan Kepri. Jadi kita bersyukur, Indonesia bersyukur mempunyai wilayah Kepulauan Riau yang sudah dibangun, sudah diolah, dan akan terus dibangun menjadi kawasan industri, kawasan maritim, perikanan, dan lain-lain yang mendekati Singapura. Kita harapkan pertumbuhan ekonominya terus meningkat, tidak kalah dengan Singapura. Dan pada saat Bapak menjadi pemimpin di sini, menjadi ketua BP, terus menjadi gubernur, itu yang Bapak maksimalkan sehingga kita kemarin sampai pertumbuhan kita di 7,2%. 7,2 ya. Itu tahun 2009, 7,2% tertinggi di Indonesia. Di Indonesia. Artinya Kepri sebenarnya bisa melakukan itu. Bisa, Pak? Sangat bisa sekali. Sangat bisa dan sangat mampu. Tidak ada masalah. Kita pun bersyukur memiliki universitas negeri sekarang, universitas swasta lainnya tumbuh dengan pesat. Jadi ini yang harus kita terus tingkatkan. Kalau boleh tahu, Pak, resepnya apa sih, Pak? Artinya Bapak bisa membawa Kepulauan Riau di 7,2%, Pak. Resepnya adalah satu, tidak boleh ada gangguan terhadap sektor industri. Tak boleh diganggu mereka. Siapapun investornya dari dalam negeri maupun luar negeri tak boleh diganggu, malah harus didukung. Tak boleh mereka dibikin susah. Saya tuh tempo hari biasa setiap sebulan sekali mendatangi mereka, dan saya tanyakan kepada mereka apa kesulitannya, apa gangguannya. Dan dari pertanyaan-pertanyaan itu akibatnya diperoleh berbagai macam masukan-masukan yang penting untuk perbaikan-perbaikan. Pertama, tak boleh ada
palak memalak, tak boleh dipersulit, tak boleh diganggu, dan diberikan kemudahan-kemudahan. Kalau mereka oleng, mereka susah usahanya karena gangguan pemasaran dan sebagainya, mereka sudah mulai tidak bisa membayar gaji buruhnya, itu kita berikan bantuan penundaan pajak selama 1 tahun, sehingga mereka bisa konsentrasi untuk memperbaiki perusahaannya. Begitu seterusnya kita perhatikan. Jadi kita hindari jangan sampai ada tenaga kerja yang diberhentikan, jangan sampai ada penutupan pabrik. Resepnya itu Pak ya, artinya pemerintah itu juga tidak boleh diam Pak terhadap investasi. Betul. Karena betul. selama ini kan jangan hanya dikejar pajaknya Pak ya, Ya, tapi kesulitan pengusaha juga kita bantu. harus tahu, harus kita dibantu. dukung, kita bantu supaya bisa memecahkan masalahnya. Karena regulasinya ada di pemerintah. Ada di pemerintah, dan yang kita bela, yang kita bantu sebetulnya buruh, tenaga kerja yang kita selamatkan. Jangan sampai dia diberhentikan. Itu sebetulnya. Ada beberapa belakangan ini kan Bapak menyatakan dukungan nih Pak terhadap pasangan Insani. Oh iya. Dan ini membuat gempar Pak dalam tanda petik. Biasa aja. Artinya Bapak bermain di ujung nih. Beberapa minggu sebelum pemilihan Bapak menyatakan sikap. Nah, ada beberapa pertanyaan Pak. Katanya Bapak pernah menyatakan bahwa netral Pak. Ya, betul. Netral, dan orang-orang bertanya kok sekarang Pak Ismet menyatakan dukungan gitu. Iya, iya. Dan dukungannya juga ke nomor 2. Iya. Karena begini Pak, beberapa teman itu ada yang menyampaikan ke kita, malah ada kata-kata gitu di masyarakat Pak bahwa jangan pilih Isdianto, duitnya nggak ada gitu. Oh iya. Nah sekarang Bapak masuk gitu, artinya Bapak mendukung ini kan bukan karena faktor itu tadi Pak ya. Oh, iya, artinya iya, karena di masyarakat orang berpikir Isdianto nggak ada duitnya. Betul, Pak. betul. Nah kenapa akhirnya Bapak berubah? Tidak lain karena dari diskusi-diskusi kita, saya melihat ada program-program yang tidak dimiliki oleh paslon lainnya. Pak Isdianto programnya luar biasa, dan beliau adalah petahana. Jadi sudah membuktikan, sudah melihat sendiri kondisi real dari masyarakat di Kepri. Dengan pengalamannya, pendidikannya, beliau sebagai aparatur sipil negeri yang sudah tinggi jam kerjanya, kombinasinya pun bagus dari Ibu Suryani, sudah lebih dari 3 periode sebagai anggota DPRD, jadi menguasai betul. Program-programnya luar biasa, memberikan pendidikan, kesehatan, dan tidak boleh lagi ada warga Kepri yang miskin, dan ini harus kita dukung. Jadi saya pikir kita harus dukung ini. Dan itu tidak boleh netral Pak? Tidak boleh netral, harus dukung. Ini salah satu bentuk ijtihad Bapak lah. Istihad lah, kalau gitu percuma saya dulu membangun provinsi ini dari nol. Membangun dari nol, tidak punya karyawan, tidak punya gedung. Sekarang harus terus dengan program-program yang bisa mengangkat Kepri lebih maju lagi. Dan saya lihat ini ada pada Isdianto dan Ibu Suryani. Karena itu kita dukung. Jadi dukungan ini salah satu bentuk kecintaan Bapak terhadap Kepulauan Kepri. Kita ingin maju, tak bisa kita berpangku tangan melihat. Awalnya begitu, tapi setelah saya lihat, wah ini bahaya Kepri ini kalau kita tidak dukung. Pakar harus turun tangan. Ini yang harus kita lakukan, dan program-programnya cocok sekali dan tepat sekali untuk memajukan Kepri. Realistis dan betul-betul menyentuh rakyat kecil. Tak boleh lagi ada yang miskin, tak boleh ada lagi yang menganggur, tak boleh usaha-usaha kecil harus maju, dan itu semuanya luar biasa. Apalagi sekarang Pak masa jabatan Pak yang hanya lebih kurang efektif mungkin 3 tahun Pak. Dan, betul, lebih pendek. Lebih pendek. Betul. Artinya kalau ada pergantian pimpinan ini agak risiko Pak. Betul. Karena programnya baru dibuat, direncanakan dan sebagainya. Betul, betul. Kalau Pak Isdianto dan Bu Suryani ini karena petahana kan mungkin lebih 2021 udah bisa gas, dia udah bisa jalan gitu ya. Tak perlu belajar lagi. Iya. Demi daerah lah Pak. Demi Artinya daerah, demi Kepri. Demi Kepri. Itu saja.
waktu yang pendek ini Iya, memang perlu akselerasi yang Itulah cepat, Pak. kontribusi saya untuk kemajuan Kepri. Nah, ada juga yang bertanya nih, Pak. Boleh, boleh. Bapak kan dulu ingin mencalonkan diri sebagai gubernur nih, Pak. Ada yang bertanya, ini pendukung Bapak nih kayaknya. Iya, boleh, boleh. Mereka menyayangkan Bapak tidak bisa ikut. Oh, sudah saya jelaskan. Oh, sudah. Kenapa Bapak tidak Iya, bisa ikut gitu? Kita sudah berusaha, tetapi yang Maha Kuasa Allah Subhanahu wa taala Menentukan lain. belum mengizinkan. Kita terima dengan ikhlas. Kita terima dengan ikhlas, dan ternyata memang Allah menunjukkan jalan yang lain. Bantulah untuk kemajuan Kepri. Meskipun Anda bukan calon gubernur, tapi Anda mesti berbuat sesuatu untuk kepentingan Kepri. Dan inilah yang saya lakukan. Dan disinilah kebesaran tokoh itu diuji, Pak. Karena banyak orang yang berpikir, bukan saya, tidak mau turun. Itu yang nggak boleh. Ini karena Kepulauan Riau makanya Bapak turun. Betul, betul. Bukan persoalan Ismet Abdullah yang menjadi calon. Tidak ada masalah. Iya, Pak. Harapan Bapak ke depan terhadap Kepulauan Riau, ada cita-cita lagi nggak, Pak, yang belum terwujud, yang Bapak angankan dari dulu terhadap Kepulauan Riau? Pertama, Kepulauan Riau ini harus memberikan manfaat bagi rakyatnya, bagi warganya. Tak bisa kita miskin terus. Kita bertetangga dengan Singapura dan Malaysia, masa jomplang terus. Harus kita makmurkan rakyat kita. Itu harus makmur, harus meningkat pendapatan per kapitanya dari tahun ke tahun, harus meningkat. Itu yang harus kita wujudkan, lapangan kerja, dan tidak ada lagi kemiskinan. Tak boleh ada yang miskin warga Kepri, dan fasilitas kesehatan harus lengkap, harus sempurna, harus baik, dan fasilitas pendidikan. Karena itu dalam salah satu programnya Pak Isdianto akan memberikan pendidikan gratis, luar biasa. Ini perlu kita dukung. Kerjasama dengan Singapura, dengan Malaysia perlu digalakan supaya hasil-hasil pertanian kita bisa dijual di Singapura, hasil-hasil ikan kita bisa dijual di sana, sehingga nelayan-nelayan kita kembali melaut, kembali ke laut, kembali menangkap ikan. Dan kita, pemerintah provinsi, menurut Pak Isdianto akan menyediakan fasilitas-fasilitas untuk nelayan kita. Nah, dengan Pak Isdianto mungkin Bapak sudah bertemu lah, Pak, ya, sudah berbincang. Sudah. Artinya sudah beberapa kali dan sudah mendalam sekali. Ini antara junior dengan senior, Pak. Iya, kebetulan ada ikatan historis memang. Oh iya, Bapak Abang Pak Isdianto pernah menjadi wakil Bapak saya dan kemudian menjadi gubernur. Iya. Nah, apa saran Bapak ke Pak Isdianto misalnya nanti insya Allah kalau beliau diberikan amanah, Pak, untuk memimpin Kepulauan Riau ini, mungkin ada tugas-tugas yang nanti akan Bapak emban untuk membantu Pak Isdianto? Saya lihat Pak Isdianto sudah siap, sudah ready, sudah menguasai. Ya, tentu saja kalau ada hal-hal yang ingin ditanyakan, kami siap membantu. Kalau ada yang diperlukan, ditanyakan, kita siap membantu, kita siap mendukung. Tapi saya lihat Pak Isdianto dan Ibu Suryani luar biasa, itu sudah siap menghadapi segala macam situasi di Kepri ini, konsep-konsep, program-program. Mereka berdua sudah siap menghadapi itu semua. Tentu kita akan bantu apabila diperlukan, kita akan bantu, kita akan dukunglah demi Kepri supaya lebih cepat lagi pertumbuhan ekonominya. Ya, apalagi situasi COVID ini membuat minus pertumbuhan ekonomi. Kita di 5,2%, Pak, ya? 5,2. Itu kan perlu ekstra keras dan perlu kerjasama, Pak, daripada senior-senior dan para pakar untuk mengembalikan kejayaan itu, Pak. Semua tokoh-tokoh, semua ahli-ahli tentunya kita harapkan memberikan sumbangsi pemikirannya, karena ini untuk kepentingan rakyat, ya. Ya, karena membangunnya juga nggak bisa dari 1-2 kepala, Pak, ya? Betul. Semua pihak harus terlibat. Jadi tidak bisa saja mungkin Pak Isdianto sendiri sama Bu Suryani. Walaupun pasangan pasangan komplit, Pak. Satu birokrasi, mulai dari bawah. Betul. Yang satu adalah seorang politisi, memasuki waktu 4 periode. Jadi kalau diberikan amanah 2021 mereka udah bisa jalan nih, Pak. Cepat sekali. Betul. Nah, apa harapan Bapak terhadap masyarakat Kepulauan Riau dalam menghadapi pemilu nanti 9 Desember, Pak? Pilkada. Pilkada. Jangan ragu-ragu terhadap pasangan insani. Itu saja.
Jangan ragu-ragu, pasangan Insani yang paling siap untuk memimpin Kepri, dan saya sudah lihat, sudah programnya, kapasitas mereka berdua luar biasa. Dan kepada masyarakat tidak boleh bimbang dan ragu. Ini kesempatan untuk secara cepat membangun Kepulauan Riau. Bangkit kembali Kepri, industri-industri berdatangan kembali, industri pariwisata hidup dan bangkit kembali, industri perikanan, pertanian juga mengalami kemajuan-kemajuan. Bayangkan, sebelum COVID, itu sektor pertanian, berikut sektor perikanan, kontribusinya terhadap pertumbuhan ekonomi di Kepri tinggal 3%. 3%. Tinggal 3%, bayangkan. Itu artinya banyak nelayan-nelayan kita yang tidak bisa melaut kembali. Karena apa? Di samping fasilitasnya tidak ada, juga hasil-hasil ikannya dibeli dengan murah. Iya. Nah, inilah yang harus ditingkatkan kembali. Kita ini tetangga sama Singapura. Mas Singapura. Nah, sebelumnya dulu pernah mencapai 10% untuk perikanan. Perikanan. Jadi ini kan harus dikembalikan lagi. Pemerintah provinsi, dan ini sesuai dengan program Pak Isdianto dan Ibu Suryani, pemerintah provinsi akan menjamin ikan-ikan dari nelayan itu dibeli Singapura. Dibeli Singapura. Demikian juga hasil sayur mayur dari Bintan, dari Karimun, dari Anambas, dari Natuna dibeli oleh Singapura. Karena mereka perlu, mereka sangat perlu, dan hubungan dan lokasinya kan dekat, hanya bilangan jam saja sudah sampai di pasar induk Singapura. Pemerintah provinsi menurut Ibu Suryani dan Pak Isdianto akan membeli hasil-hasil itu, baik ikan maupun sayuran, dan akan disalurkan ke Singapura. Akan menjamin penjualan hasil-hasil ikan dan sayur mayur. Ini luar biasa, dan ini akan membawa kemakmuran dalam waktu yang tidak terlalu lama. Tapi tentu saja kan kebutuhan di Batam juga harus disiapkan juga, Pak. Oh ya, tentu yang utama kebutuhan rakyat Kepri, kebutuhan Batam, kebutuhan Bintan. Tapi kelebihannya kita bawa ke Singapura. Bawa ke Singapura. Jangan sampai kita ekspor ke Singapura, kita nggak makan ikan. Itu kita bisa diprotes, Bapak. Betul. Bapak akan diprotes orang Kepri itu, Pak. Ini gara-gara Pak Ismet nih kita nggak makan ikan. Ini pemerintah provinsi nanti akan mengaturnya. Iya. Artinya kebutuhan kita penuhi dulu, setelah itu baru bawa ke Singapura. Karena Singapura itu kan dia ikan dari luar, Pak. Sayur dari luar, hampir semua dari luar. Semua dari luar. Ini sebenarnya potensi besar sebenarnya. Betul. Untuk luar biasa bagi Kepri, ini peluang yang sangat besar. Belum lagi pariwisatanya yang masih sangat kecil sekali peranannya terhadap pertumbuhan ekonomi. Nah, itu harus digalakkan. Ya, jadi bagi masyarakat Kepri yang berharap Bapak jadi gubernur, kemarin menyayangkan kenapa kok Pak Ismet tidak bisa mencalonkan diri. Nah, sekarang saatnya bagi masyarakat Kepri yang menginginkan Pak Ismet menjadi calon gubernur, sekarang Pak Ismet punya pilihan. Betul. Pertanyaannya dibalik, bagi masyarakat Kepri yang menginginkan kemakmuran, kesejahteraan, kebahagiaan, jangan ragu-ragu pilih pasangan Insani. Itu pesan saya. Karena harapan itu sebenarnya di sebagian masyarakat ada di Bapak. Bahwa kemakmuran, tingkat ekonomi yang tinggi, diharapkan Bapak yang mampu membawa itu. Karena Bapak sudah membuktikan di 7,2%. Dan sekarang saya akan buktikan bahwa pasangan Insani mampu, dan saya akan terus membantu. Iya, Bapak harus tanggung jawab, Pak. Jangan sampai pasangan ini menang Bapak kabur. Kita akan dukung, kita akan bantu sampai terwujud apa yang diharapkan masyarakat. Baik, Pak. Terima kasih. Dan tadi kami sempat menonton video, Pak, kunjungan Bapak ke pasar. Oh iya. Itu luar biasa, Pak. Para emak-emak. Iya, saya pun kaget. Masih banyak yang kenal. Iya. Kebetulan aja. Kebetulan. Tapi itulah, Pak, nama besar itu, Pak, tidak bisa dinafikan bahwa orang-orang yang berjasa itu akan dikenang, Pak. Ya, biasa-biasa aja. Kita berkarya
untuk rakyat. Iya. Tak ada maksud-maksud lain ya. Semua untuk rakyat. Dan kita kepingin maju lagi lah. Terus jadi yang perlu menjadi catatan Pak di akhir perbincangan kita dalam podcast Sang Kandidat ini bahwa dukungan Pak Ismet Abdullah, seorang orang ada juga yang menyebut Bapak itu seorang legend, Pak. Biasa aja. Adalah bentuk kecintaan Bapak terhadap Provinsi Kepulauan Riau. Betul, terhadap Kepri. Baik. Itu saja Pak pertemuan kita podcast kita malam ini. Terima kasih. Bahagia dan senang bisa bersama Bapak dalam podcast kali ini. Mudah-mudahan kecintaan Bapak terhadap Kepulauan Riau terus dan Kepri akan mendapatkan sentuhan dari tangan-tangan dingin seperti Bapak demi kemajuan masyarakat Kepulauan Riau. Jangan lupa 9 Desember untuk tetap ke TPS, tapi perlu diingat jaga kesehatan di tengah pandemi COVID-19. Tetap semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.